Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan aku Shelly Pradisa dan teman-teman aku ada Safela Milati, Tri Hartina, Aisyah Rizkiah, dan editor kebanggaan kita, Muhammad Fajar. Nah, sebelumnya nih, apa kabar kalian? Berhubung sekarang udah mau masuk tahun ajaran baru nih, kalian pasti bingung, besok sekolahnya mau online apa offline ya? Nah, sebelumnya juga, nih, BTW, virus COVID-19 di Indonesia masih sangat tinggi-tingginya, dan sekolah tanpa kecuali perguruan tinggi menerapkan sistem belajar mandiri di rumah atau daring yang memungkinkan siswa dan mahasiswa merasa jenuh. Gimana ya caranya biar kita tetap fit, gimana juga caranya biar kita tetap fokus walau udah capek yang benar-benar capek gitu. Nah, di sini kami mau kasih solusinya. Tips ini aku sama teman-teman aku lakuin semenjak mulai masuk kuliah semester pertama. Disimak ya. Oke, tips yang pertama, biasakan tubuh kalian rileks. Kok harus rileks sih kak? Iya, karena kalau tubuh kita rileks, kita itu dapat menerima materi yang disampaikan oleh pengajar secara otomatis. Nah, kalau misalnya nggak rileks, yang ada di pikiran kita yang mengeluh, yang menyebabkan otak kita tidak berpikir secara jernih. Lanjut tips kedua, cari tahu apa yang diberitahu. Maksudnya gimana nih kak? Ya, gini, kita ambil contoh dari aku aja ya. Aku dulu kalau mau kuliah, misal hari ini mata kuliah vocabulary. Nah, aku cari tahu dulu tuh vocabulary itu kayak gimana nih, isinya apa aja sih? Karena misal kita sudah tahu intinya, walau tidak seberapa sih, misal 0,5%-nya gitu aja, yang penting kita udah tahu intinya. Tanpa kita sadari, kita bakal tertarik dengan materi tersebut sehingga membuat kita semangat untuk menemukan hal yang baru yang akan disampaikan melalui materi guru atau dosen yang biasanya di-share di Google Classroom atau Room Meeting. Lanjut ke tips 3 ya. Tips yang ketiga adalah prepare minimum 30 menit sebelum mulai kelas. Lama amat sih kak, buat apa sih lama-lama? Jangan lupa, kita ini belajar dengan sistem daring, jadi kita harus bisa mencari koneksi internet yang baik. Dan selama 30 menit ini, waktu kita untuk prepare, bisa menandakan sinyal aman gak nih, baterai aman gak nih, dan juga paketan masih ada gak ya. Dan semisal ada yang tidak aman, bisa kita atasi. Tips yang keempat adalah jika kita diberikan tugas hari ini, maka harus dikerjakan hari ini juga. Jangan tunggu jadwal deadline-nya. Dan jika kita mendapatkan tugas, lalu gak bisa ngerjainnya, dan otak ini udah pusing, maka kita bisa untuk istirahat sebentar atau tidur, dan secara tidak langsung otak kita akan refresh secara sendirinya. Tips yang kelima adalah sosialisasi. Dengan virtual tidak tentu berhubungan dengan fake person, teman kita satu kelas juga harus kita kenal. Dan dengan perkenalan secara virtual ini, kita bisa mendapatkan ilmu sosialisasi yang membuat kita pede berada di manapun tanpa kecuali di real life. Namun yang wajib diperhatikan ketika berteman adalah kita belajar bersama, bukan ujian bersama. Jadi jangan saling kerjasama kalau saat ujian. Hai, sekarang tips yang keenam. Tips yang keenam yaitu manfaatkan aplikasi. Aplikasi yang dapat kalian manfaatkan itu banyak banget loh di Play Store. Contohnya itu games yang berkaitan dengan pelajaran materi di sekolah kalian. Jadi kalian itu belajarnya jadi lebih semangat, asik, dan tidak membosankan ya. Oke, selanjutnya itu tips ke-7 yaitu siapkan cemilan favorit. Nah, cemilan favorit kalian itu usahakan jangan cemilan yang berat ya. Jadi ketika kalian belajar itu kalian tidak kekenyangan. Nah, cemilan ini berfungsi sebagai teman untuk kalian belajar biar kalian belajarnya itu nggak bosan. Selanjutnya yaitu tips ke-8. Pilih gaya belajar kalian. Gaya belajar kalian usahakan adalah gaya belajar yang asik. Kalian bisa memanfaatkan tempat-tempat di rumah kalian atau di sekitar kalian. Nah, kalian bisa setting itu kamar kalian jadi lebih nyaman lagi atau lebih enak lagi buat belajar. Jadi kalian belajarnya itu nggak bosan dan tentunya kalian akan semangat terus ya belajarnya. Oke teman-teman, selamat belajar. Tips yang ke-9, kurangi membaca atau menonton berita buruk tentang corona. Informasi mengenai virus COVID-19 memang mudah didapatkan, namun kalian tidak perlu membacanya setiap hari. Apalagi jika informasi yang kalian dapatkan berasal dari situs yang tidak jelas. Bacalah berita tentang COVID-19 secukupnya saja. Apalagi jika kalian tipe orang yang mudah terpengaruh oleh berita buruk.
itu bisa menyebabkan kalian stres dan tidak fokus dalam belajar. Tips yang terakhir, lakukanlah meditasi dan olahraga ringan. Tenangkan pikiran kalian dengan melakukan meditasi. Gerakan tubuh kalian dengan melakukan olahraga. Olahraga dapat menghilangkan stres, mengurangi rasa jenuh, dan dapat menjaga imunitas tubuh agar terhindar dari COVID-19. Nah, gimana tuh? Cakep kan tipsnya dari 10 tips yang teman-teman aku sebutin tadi? Bisa lah ya dicoba. Nah, keuntungannya juga lumayan. Kalau misalnya kalian mengikuti tips tadi, kalian bisa lebih semangat ekstra dan nilai kalian dijamin bakal lebih bagus daripada biasanya. Dan yang terpenting, orang tua kalian pasti bangga. Uang jajan naik, bosku. Nah, teman-teman, sekian tips dari aku dan teman-teman. Jangan lupa dicoba ya tipsnya. See you next time. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.